Shalom Sobat Serukam, selamat malam semuanya. Sangat bersyukur bisa kembali berkumpul bersama di Serukam Menyapa hari ini 30 Agustus 2022 dengan tema nyeri perut. Terima kasih untuk kehadiran semuanya pada hari ini di seminar awam Serukam Menyapa. Terima kasih juga untuk kehadiran kedua pembicara kita. Dan sebelum kita memulai, saya izin untuk membuka di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat malam Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan kalau pada malam hari ini kembali kami bisa berkumpul, bisa belajar Tuhan di dalam seminar untuk mempelajari nyeri perut. Engkau yang berkati kami Tuhan, memberikan hikmat kepada para pembicara kami, kepada kami semua untuk mengerti, agar kami bisa lebih lagi peduli Tuhan akan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami, berkatilah acara ini di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sangat bersyukur bisa ketemu lagi dengan teman-teman semuanya, Sobat Serukam, dimanapun berada, baik yang mungkin masih di rumah sakit atau masih ada di rumahnya masing-masing. Kita sangat bersyukur hari ini boleh sama-sama dikumpulkan di seminar ini untuk sama-sama belajar dengan tema hari ini nyeri perut ya. Dan malam ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua pembicara yang merupakan pakar ya di bidangnya, yaitu nyeri perut. Izinkan saya untuk memperkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Dr. Leo atau Dr. Leonard Agustinus Laisang, spesialis bedah. Beliau adalah seorang dokter bedah yang saat ini melayani di Rumah Sakit Umum Bethesda Serukam. Dr. Leo lulus profesi dokternya dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran dan mengambil spesialisasi bedah di Universitas Indonesia. Shalom Dr. Leo, mungkin boleh ditampilkan. Belum tampak nampaknya. Shalom Dr. Leo. Ya, maaf saya nggak bisa dengar ya. Halo, suaranya kedengeran? Kedengeran, suara Dr. Leo kedengeran. Suara Ya, saya saya dari tadi terdengar. nggak bisa dengar suaranya. Oh, iya. Shalom Dr. Leo. Ya, selamat malam. Selamat malam dokter. Video bisa dok? Ya. Iya. Sudah tampak sekarang ya dokter Leo. Shalom dokter, apa kabarnya? Ya, shalom, selamat malam semuanya. Selamat malam dok. Terima kasih untuk kesediaannya bergabung di seminar Serukam Menyapa hari ini ya dok ya. Semoga sehat selalu. Ya. Baik, saya izin untuk lanjut memperkenalkan untuk pembicara kedua, yaitu Dr. Iren Hitan Putung, spesialis radiologi konsultan. Ya, beliau saat ini juga melayani secara penuh di Rumah Sakit Umum Bethesda Serukam sebagai ahli radiologi. Beliau menyelesaikan profesi dokternya di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, kemudian mengambil spesialisasi radiologi di Universitas Indonesia, dan setelah itu melanjutkan mengambil konsultan radiologi muskuloskeletal. Ya, shalom Dr. Iren, apa kabarnya? Halo Ina, selamat malam semua, selamat malam Sobat Serukam. Selamat malam. Dr. Iren dan Dr. Leo sangat bersyukur bisa bergabung bersama dengan kedua ahli ya di bagian nyeri perut ini ya, dan semoga kedepannya bisa ngobrol-ngobrol ya dok ya, sharing-sharing untuk lebih jauh kita menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman atau bahasa sekarang netizen ya tentang nyeri perut ya. Ya, kita mungkin akan langsung segera mulai saja ya. Jadi memang tema hari ini kita berikan adalah nyeri perut ya. Mungkin dari Sobat Serukam, baik sendiri maupun keluarga atau teman-teman pernah mengalami nyeri perut ya. Dan nyeri perut ini adalah keluhan yang sangat luas ya. Kalau kita semua boleh mungkin ya ini sebagai awal kita bisa sama-sama memegang perut kita ya. Perut masing-masing tentunya ya, jangan perut yang lainnya ya, perut masing-masing supaya kita kebayang ya nanti
kita akan membahas apa ya? Di bagian perut kita ini sangat banyak ya, banyak isinya. Ya, mungkin mulai dari kanan atas kita bisa pegang perut kita ada hati ya, di situ ada liver atau hati ya, dan ada kandung empedu juga di sini ya yang mungkin sering dengar. Lalu pindah ke perut kiri diraba ada lambung ya, di situ ada lambung, juga ada limpa ya, kita sering dengar juga. Dan kalau kita turun sedikit di kiri dan kanan itu ada bagian ginjal ya, di agak belakang, dan di bagian perut tengah ke bawah kita bisa raba ada usus ya, usus besar, usus halus, dan mungkin nanti juga akan kita bahas ya tentang usus buntu juga yang mungkin sering kita dengar ya. Dan masih banyak lagi kandung kencing dan sebagainya. Dan ketika kita semua mengalami nyeri perut, pasti nanti kita bayangkan ya ada apa di bagian perut kita sehingga kita bisa nyeri ya. Nah, langsung aja kita mulai mungkin dengan Dokter Leo dulu ya, Dok ya. Jadi sebenarnya apa, Dok? Apa saja yang perlu Sobat Serukam ketahui mengenai nyeri perut? Dan sebenarnya apa sih, Dok, yang terjadi saat kita mengalami nyeri perut itu? Ya, terima kasih Sobat Serukam sekalian. Nyeri perut itu timbul biasanya ya, ada masalah dengan alat di dalam perut. Seperti yang sudah sempat dijelaskan oleh Dokter Karina barusan, mungkin bisa kita lihat gambarnya. Itu kalau ada masalah di alat perut kita, seperti yang tidak digambar ya tadi, dimudahkan dengan membagi menjadi 4 ya. Ada kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Nah, yang sering sakit itu kan misalnya di kanan atas ya. Nah, biasanya itu disebabkan oleh yang paling sering itu kandung empedunya bermasalah, maka dirasakan sakit perutnya di kanan atas. Atau kanan bawah, itu biasanya disebabkan oleh usus buntu ya, usus buntu yang meradang atau infeksi atau bahkan sudah pecah ya. Nah, kalau sudah pecah perutnya terasa sakit semuanya ya. Jadi itu biasanya ada masalah di dalam alat perutnya ya. Terasa sakit itu juga bisa dirasakan di tempat lain dari asalnya gitu ya. Kita sebut itu sebagai nyeri rujukan ya atau refer pain ya. Itu yang seringkali dirasakan misalnya usus buntu ya. Usus buntu itu mungkin awalnya seperti rasa sakit mah ya. Jadi sakitnya di daerah ulu hati. Nggak lama kemudian nanti dia pindah ke sakit ke kanan bawah ya. Atau nyeri batu ureter ya. Nah, batu ureter itu salurannya, ureter itu saluran yang mengalirkan produksi urin dari ginjal ke kandung kencing ya. Kalau ada batu di saluran itu yang menimbulkan rasa sakit, itu rasa sakitnya dirasakan di daerah pinggang lalu menjalar sampai ke lipat paha depan ya. Nah, itu yang namanya sakit rujukan atau refer pain ya. Ya, demikian. Baik, Dok. Jadi memang beragam ya, Dok ya, kelainan yang bisa terjadi yang menyebabkan nyeri perut ya, dan berbeda-beda ya, Dok ya. Nyerinya bahkan bukan hanya di satu titik ya, Dok ya, tapi bisa menjalar juga ya, Dok ya. Uh, maaf ya, saya nggak bisa mendengar. Oh, nggak bisa mendengar ya, Dok ya. Untuk Sobat Serukam lain tapi bisa terdengar ya suara saya ya? Bisa, nggak bisa dengar. Oke. Kalau saat ini terdengar, Dokter Leo. Iya, sangat kecil sekali. Ya, silakan. Sangat kecil sekali ya, semoga bisa sedikit terdengar ya, Dok ya. Jadi, ya betul sekali ya, Dok ya. Jadi berbagai organ atau berbagai alat dalam perut itu bisa menyebabkan nyeri perut dan sangat luas ya, Dok ya. Nyeri perut yang bisa terjadi dan bahkan bukan hanya di satu titik, tapi juga bisa berpindah ataupun menjalar ke titik lain ya, Dok ya. Ya, betul. Baik. Lalu sebenarnya apa sih, Dok, yang terjadi atau masalah yang timbul pada alat atau organ dalam perut itu hingga kita bisa rasakan nyeri perut, Dok? Ya, masalah yang timbul pada alat perut kita itu
itu misalnya ada infeksi ya yang menimbulkan radang. Nah, radang itu akan menyebabkan rasa sakit. Dan rasa sakit itu timbul bisa di dekat alat itu atau yang timbul nyeri rujukan tersebut. Bisa juga dia mengalami luka ya atau memar akibat trauma ya, kami sebut trauma. Itu timbul akibat benturan ya. Benturannya bisa karena kecelakaan lalu lintas, jatuh dari ketinggian, atau trauma luka tembus ya. Tembusnya bisa oleh alat tajam ya, apakah pisau atau pedang atau sesuatu kawat yang besar yang runcing ya, atau bisa karena tembakan ya. Di sini juga ada kasus luka tembakan ya. Bisa juga karena di dalam alat perutnya itu bisa timbul tumor ya, tumornya membesar sehingga menyebabkan regangan. Regangan itu juga bisa menyebabkan rasa sakit. Ya, itu yang menimbulkan rasa sakit pada alat perut kita. Baik dok, jadi sangat luas ya kalau tadi nyeri perut bisa disebabkan oleh berbagai alat atau berbagai organ dalam perut. Kelainannya pun bermacam-macam ya dok ya, ternyata mulai dari peradangan, infeksi, kemudian bahkan trauma ya dok ya, tadi luka tusuk, memar, bahkan sampai keganasan ya. Jadi sangat luas memang nyeri perut yang bisa kita alami ini. Dan sebenarnya di antara semua tadi berbagai macam nyeri perut ini, yang seperti apa sih dok yang berbahaya dan perlu kita sebagai masyarakat itu untuk waspada dok dan pergi berobat? Jadi yang Sobat Serukam perlu waspadai ya kalau mengalami rasa nyeri perut itu, apabila nyeri perutnya timbulnya misalnya tiba-tiba ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, itu tiba-tiba ada rasa nyeri yang sangat kuat di perutnya ya. Lalu nyeri ini udah minum obat nggak hilang-hilang ya, atau membaik sebentar nanti dia timbul lagi ya. Jadi itu merupakan suatu petunjuk bahwa ini tidak biasa. Jadi ini merupakan salah satu tanda yang mungkin berbahaya ya. Jadi atau sudah jelas ada riwayat trauma ya, misalnya setelah terjadi kecelakaan atau jatuh atau bahkan tertusuk oleh benda tajam. Nah, jadi ini jelas suatu nyeri perut yang ada bahayanya ya. Jadi apabila nyeri itu juga dirasakan di suatu tempat dan bila ditekan ya, ditekan itu menjadi sakit sekali, nah itu juga merupakan suatu tanda bahwa ada bahaya di dalam perutnya. Apabila merasakan hal-hal demikian, Sobat Serukam, itu diharapkan segera mencari pertolongan, memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat ya, apakah dokter praktek swasta, puskesmas, atau bahkan rumah sakit. Baik dok, jadi itu ya yang perlu diwaspadai ya dok ya, bahwa nyeri perut yang tiba-tiba atau bahkan riwayat trauma, kemudian juga nyeri perut yang tidak membaik dengan obat dan tidak seperti biasanya harus segera dibawa ya dok ya ke fasilitas kesehatan terdekat agar bisa dilakukan tindak lanjut ya dok ya. Mungkin diingatkan juga buat teman-teman atau sobat serukam ya yang mau menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada kedua pembicara kita yang sangat pakar ini, bisa langsung tanyakan baik di chat di Zoom ataupun di live chat YouTube ya, nanti akan kita kumpulkan. Dan kita juga menyediakan apabila ada sobat serukam yang mau menanyakan secara live, nanti kita juga akan persilahkan ya. Menyambung lagi ya mungkin Dokter Leo ya, tadi kan ada nyeri perut yang perlu diwaspadai oleh sobat serukam. Dan kira-kira semua nyeri perut ini yang mana sih dok yang perlu operasi gitu ya? Kadang kan mungkin deg-degan ya, khawatir gitu ya. Aduh, saya harus dioperasi segera tidak ya gitu. Ini perut saya sakit sekali nih. Kira-kira kapan dok kita perlu operasi dan nyeri perut seperti apa sih dok yang perlu segera dioperasi? Ya, tindakan operasi yang harus segera dilakukan pada kasus dengan nyeri perut itu tujuannya adalah untuk terutama ya menyelamatkan nyawa ya.
Artinya kalau tidak dioperasi bisa meninggal dengan segera, ya. Nah, itu biasanya pada kasus misalnya dengan infeksi berat, ya, atau seluruh perutnya sudah sakit akibat mungkin usus buntu yang sudah pecah atau lambungnya yang bocor, ya. Mungkin ada perdarahan di dalam perut, ya, akibat luka tusuk, luka tembak atau kecelakaan yang terkena benturan pada area perutnya, ya, sehingga mungkin ada pembuluh darah di usus yang robek atau hatinya yang luka, ya. Artinya luka bukan karena perasaan, ya, tapi benar-benar robek hatinya sehingga berdarah-darah, ya, atau limpanya yang mengalami pecah, ya, atau ginjal, ya, cukup sering juga. Nah, jadi hal-hal yang dapat mengancam nyawa pasien dalam waktu dekat itu yang harus segera dioperasi. Baik, Dok. Jadi akan dievaluasi lebih lanjut ya, dokter ya. Kira-kira dinilai kembali kira-kira ini harus segera dioperasi atau tidak ya, Dok ya. Dan pastinya nanti akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan oleh mungkin ketika Sobat Serukam datang ke fasilitas kesehatan terdekat, dinilai kembali apakah kira-kira akan tindak lanjutnya kemana ya. Dan menyambung nih dengan pemeriksaan yang perlu dilakukan, kita akan berpindah dulu sebentar ya ke ahli kita yang kedua, Dr. Iren, ahli radiologi ya. Ya, selamat malam dokter. Iya, malam Ina. Iya. Dokter Ina yang cantik. Terima kasih dokter ya. Gimana nih dok kira-kira dari pemeriksaan ya, dari pemeriksaan penunjang apa saja dok yang bisa membantu untuk kita menegakkan diagnosis, kira-kira nyeri perutnya ke arah mana dan harus periksa apa gitu dok? Ya, saya akan bicara dari sudut radiologi ya. Kalau pemeriksaan penunjang untuk nyeri perut sebenarnya nggak hanya radiologi, ada laboratorium juga. Tapi kalau dari radiologi, secara umum ada dua jenis pemeriksaan yang dilakukan. Yang pertama di fotoronsen, ya. Yang kedua ultrasonografi USG perut, gitu. Karena kita bicara soal nyeri perut. Dua pemeriksaan ini bisa dikerjakan bersamaan, bisa pilih salah satu. Ya. Kapan kita pilih USG? Nah, kalau dari saya pribadi pengalaman untuk nyeri perut lebih banyak menggunakan pemeriksaan USG ya, karena USG itu bisa melihat isi perut dengan lebih jelas. Kalau ronsen itu hanya terbatas ya. Jadi ronsen itu bisa menggambarkan dengan baik sistem saluran cerna yang tidak bisa diperlihatkan di USG gitu, sangat sulit ya, karena USG itu sulit kalau ada udara. Nah, di dalam usus itu ada udara. Sementara kalau udara sangat bagus dengan foto ronsen ya. Mungkin Ina bisa tolong ada slide yang menunjukkan foto ronsen perut dan foto USG ya. Sobat Serukam, saya ingin memperlihatkan, lanjut nak, foto aja. Ya, ini contoh ya, pada kasus yang tidak bisa di USG, foto yang saluran cerna, nah, foto yang usus. Ya, nah kalau pada sumbatan usus itu sangat pemeriksaan yang dipilih itu adalah foto ronsen ya, karena kita bisa melihat sumbatan usus yang terjadi. Sementara kalau pada kasus sumbatan usus di USG sangat susah gitu, karena perut penuh dengan udara sehingga gambar di USG itu putih semua. Tapi pada kondisi tertentu, kalau sumbatan usus itu membuat cairan susah keluar dari usus ya, banyak cairan terkumpul, USG juga bisa untuk mendeteksi adanya sumbatan usus. Kalau USG boleh diperlihatkan lagi di slide selanjutnya. Lanjut. Ya, Sobat Serukam, ini contoh pemeriksaan USG perut normal gitu ya. Kenapa USG perut yang suka dipilih ya? Satu, USG perut itu bisa memperlihatkan organ hati. Jadi kalau misalnya ada gangguan hati karena infeksi, karena tumor gitu, kita bisa lihat. Yang paling sering kasus di Kalimantan misalnya di hati itu ada nanah gitu ya, ada abses gitu istilahnya, itu sering. Nah ini contoh gambaran hati normal, hati kita ada yang lobus kanan, ada bagian kanan, ada bagian kiri. Itu bisa dilihat dengan detail, kita bisa lihat pembuluh darah.
kelainan yang sering juga hati yang sirosis ya, mungkin sudah sering kenal istilah ini ya. Ini juga sangat mudah dideteksi dengan USG. Kemudian selain hati kita bisa melihat sistem empedu gitu ya. Nah, itu kenapa kalau mau dilihat empedunya, USG perut itu harus puasa. Pada orang dewasa biasanya 6 sampai 8 jam. Karena kalau nggak puasa sulit untuk memperlihatkan kandung empedu yang bisa dievaluasi dengan baik gitu ya. Karena kita butuh kandung empedunya istilahnya itu membesar gitu. Dengan dia puasa, maka kandung empedu akan membesar sehingga kita bisa lihat dindingnya. Nah, kalau kita periksa USG-nya habis makan, kandung empedunya akan mengkerut sehingga susah dilihat apakah ada batu, apakah ada tanda-tanda infeksi. Organ lain yang kita lihat juga dengan USG, misalnya pankreas. Nah, pankreas sangat jelas di USG ya. Kemudian ginjal, itu juga. Ginjal ini kalau Ina bisa mainin mouse-nya ya, gambar yang ketiga, ini ginjal kanan, ginjal kiri. Jadi kita bisa bandingin ginjal kanan, ginjal kiri, kita bisa lihat apakah ada batu, apakah ada tumor, apakah ada tanda-tanda infeksi. Dan ginjal yang membengkak karena ada batu yang menyumbat, kita juga bisa lihat. Kemudian kita bisa lihat saluran kencing. Nah, ini saluran kencing vesika urinaria ya, disingkat di situ PU ya. Dan ini karena laki-laki kita bisa lihat prostat. Apakah ada prostat yang membesar? Apakah saluran kencing ada tanda-tanda infeksi? Apakah ada batu? Gitu. Begitu Dokter Ina sekilas USG dan pemeriksaan ronsen ya. Baik, Dokter Iren ya. Jadi memang sebenarnya yang paling sederhana ini ya, Dok ya. Jadi bisa dilakukan pemeriksaan ronsen ataupun pemeriksaan USG tergantung dari kira-kira mengarah kemana ya, Dok ya. Kayak misalnya untuk usus mungkin kita bisa dibantu dengan ronsen, dan untuk organ-organ dalam lainnya dari abdomen ya kita bisa bantu dengan USG. Dan tadi Dokter Iren juga sudah sempat singgung bahwa untuk USG baiknya puasa ya, Dok ya. Puasa Iya. terlebih dahulu agar lebih mudah terlihat. Ada persiapan lain kah, Dok, selain mungkin puasa bagi teman-teman atau sobat seruka mungkin yang harus dipersiapkan nih kalau misalnya datang mungkin dengan keluhan nyeri perut, aduh saya takut nanti saat saya berobat saya mau persiapan nih supaya kalau saya perlu diperiksa saya bisa maksimal gitu, Dok. Kira-kira ada lagi kah, Dok, persiapan yang bisa dilakukan? Iya. Puasa ya, itu penting tadi karena kita mau mengevaluasi sistem saluran empedunya. Kemudian selain puasa juga tahan kencing, karena ketika tahan kencing, kandung kencingnya penuh, maka kita bisa mengevaluasi kalau pada pria, kita bisa mengevaluasi prostat. Kalau pada wanita, kita bisa mengevaluasi kandungan. Kalau kita melakukan USG-nya melalui perut ya. Kecuali kalau kita melakukan USG-nya melalui yang terkenal dengan istilah transvaginal. Jadi memasukkan trupnya ke dalam vagina, itu tidak perlu tahan kencing, justru harus kencing. Kandung kencingnya harus kosong. Supaya kita bisa mengevaluasi kandungannya dengan lebih jelas. Jadi puasa, kemudian jangan kencing ketika dilakukan pemeriksaan. Kandung kencing yang penuh juga penting untuk mendeteksi adanya infeksi saluran kencing. Jadi kita perlu membuat kandung kencingnya membesar sehingga dindingnya bisa diukur dengan baik. Kalau misalnya pasien udah kencing, maka kandung kencing akan mengerut ya, mengecil sama kayak kandung empedu. Kalau udah makan, udah bekerja gitu ya, maka kandung empedu akan mengkerut. Nah, kandung kencing juga gitu. Kalau habis dikencingkan, maka dia akan mengkerut sehingga dindingnya nggak bisa diukur. Kalau untuk USG itu sangat penting untuk mengukur ukuran dinding ya. Karena dari ukuran dinding itu kita bisa tahu ada peradangan atau enggak. Kalau misalnya khusus kadang-kadang ya, kita ingin mungkin sobat seruka mendengar ada USG lambung gitu ya. USG lambung bisa dilakukan dengan syarat pasien harus minum banyak. Jadi harus minum paling nggak 1 liter. Jadi kita membuat lambungnya membesar, kemudian kita mengukur dindingnya. Tapi untuk USG lambung akurasinya enggak kurang ya, karena ada bagian yang nggak bisa dilihat dari USG, karena ada bagian dari lambung itu terlindung dengan rongga dada. Jadi kita nggak bisa mengevaluasi keseluruhan. Gitu. Nah itu salah satu syarat. Baik, Dokter Iren ya. Jadi mungkin untuk sobat serukam bisa diingat-ingat nih ya, kalau misalnya nanti mau berobat, berjaga-jaga ya. Kalau nanti mau diperiksa boleh nih persiapan dengan
puasa misalnya ya, mungkin 6-8 jam cukup ya Dokter Iren ya? Cukup, kadang-kadang kalau memang nggak kuat 4 jam juga bisa, selama saya bisa mengevaluasi lambungnya dengan baik. Yang penting Baik. jangan makan 1-2 jam, 4 jam lah minimum ya. Kalau pada anak biasanya minimum 4 jam. Ada kasus tertentu misalnya yang memang harus puasa betul-betul itu, misalnya kita curiga pada anak yang dilahirkan dengan tidak punya kandung pedu. Itu syarat mutlak, harus minimum 8 jam puasa. Karena untuk memastikan saluran empedunya benar-benar ada atau enggak. Tapi pada umumnya untuk orang dewasa kita menetapkan sekitar 6 jam ya, 6 jam sampai 8 jam puasa. Baik dokter ya, jadi untuk Sobat Serukam bisa diingat-ingat ya, kalau misalnya mau persiapan atau mungkin dokter udah rencanakan berikutnya kita mau USG ya. Nah, ini boleh disiapkan dulu ya dari rumah, puasa dulu mungkin ya 6-8 jam sebelum tiba di rumah sakit ya, dan bahkan tahan kencing ya nanti di sebelum persiapannya. Oke, tadi sempat saya lihat juga dok slide-nya ada beberapa kata-kata ya, mungkin ada juga Sobat Serukam yang pernah dengar mungkin ya dok, mungkin sekilas tentang kontras, tentang CT scan, bahkan MRI ya dok ya. Sejauh mana dok kita perlu mengetahui kapan kita perlu periksa hal-hal seperti itu, atau sejauh mana kita hanya cukup dengan USG atau ronsen dulu dok? Iya, selama ini ronsen perut dan USG perut itu seperti dasar, pemeriksaan dasar untuk kita menegakkan diagnostik, dan itu cukup ya pada kasus apendik, pada kasus batu ginjal gitu, itu cukup. Tapi kalau kita membutuhkan pemeriksaan lanjut, jadi misalnya seperti tumor gitu, tumor di dalam perut, kita membutuhkan pemeriksaan lanjutan untuk istilahnya staging. Jadi kita menentukan ada di stadium mana tumornya, sehingga itu akan menentukan terapinya, apakah perlu operasi, apakah perlu kemo gitu. Staging sangat bisa dilakukan dengan USG, tapi tidak standar gitu ya. Jadi artinya standar secara keilmuan untuk staging dari tumor itu adalah CT scan. Nah, ada tumor-tumor tertentu yang lebih bagus dilihat dengan MRI untuk perut ya. Kalau itu misalnya melibatkan isi perut sampai tahap CT scan cukup. Jadi cukup untuk staging. Kedua, kapan CT scan dibutuhkan? Pada kasus trauma. Pada kasus ada benturan, ada luka di dalam perut, misalnya karena kecelakaan lalu lintas, ada perdarahan di dalam perut, hatinya pecah atau limpanya pecah, itu dibutuhkan CT scan untuk mengetahui dengan lebih jelas. Gambarannya akan lebih jelas dibanding USG. Kita bisa tahu regionya gitu, wilayah yang pecah yang mana, pembuluh darah yang terlibat yang mana. Pemeriksaan USG terbatas, jadi CT scan dibutuhkan. Kemudian misalnya pada kasus kandung pedu, pemeriksaan lanjutan yang dibutuhkan MRI, karena MRI bisa memperlihatkan saluran kandung pedu yang tidak bisa diperlihatkan dengan USG. Nah, pemeriksaan CT scan MRI ini kan pemeriksaan yang mahal ya, kemudian juga pemeriksaan yang indikasinya yang menentukan dokternya gitu. Jadi bukan pasien ya, maksudnya pasien nggak bisa datang, saya sakit perut, minta di MRI gitu, atau minta di CT scan. Lakukan dulu pemeriksaan dasarnya, pemeriksaan basic untuk menentukan apakah nanti lanjut butuh CT scan atau butuh MRI. Jadi umumnya ya pilihan utama lakukan pemeriksaan USG dulu, karena USG bisa men-screening keseluruhan isi perut ya, gitu. Nah. Baik, Dokter Iren. Jadi memang ini pemeriksaan langkah selanjutnya ya dok ya, dan Sobat Serukam jangan khawatir ya, pemeriksaan dasar pasti bisa dilakukan terlebih dahulu ya, apalagi oleh Dokter Iren, seorang ahlinya ya, sebelum kita menentukan ke depannya apakah kita perlu melakukan pemeriksaan lanjutan ya, seperti MRI ataupun CT scan ya. Terima kasih banyak Dokter Iren. Kita akan lanjut ya, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan diingatkan kembali untuk Sobat Serukam, kalau misalnya mau menanyakan pertanyaan, baik secara live ya, boleh bisa raise hand, atau secara chat juga boleh langsung chat via Zoom ataupun di YouTube ya, nanti akan dikumpulkan ya. Saya izin untuk menyampaikan satu pertanyaan ya dari Ibu Lucy. Selamat malam Ibu Lucy, terima kasih untuk pertanyaannya. Iya, saya izin bacakan ya Ibu ya. Jadi malam Dokter Leo mau bertanya dok, saya operasi seksio terakhir di tahun 2000. Sebelumnya 2 kali operasi seksio juga.
Dan akhir-akhir ini sekali-sekali saya merasakan seperti irisan silet di bekas operasi SC tersebut. Seperti irisan silet sekejap namun perih. Apakah ada hubungan, Dok, dengan SC 22 tahun lalu atau tidak? Dan apakah berbahaya atau ada hal lain yang perlu dilakukan? Apakah perlu USG untuk mengetahui kenapa terjadi nyeri seperti ini ya? Mungkin ini bisa Dokter Leo dulu, kemudian dilengkapi oleh Dokter Iren untuk perlu pemeriksaan atau tidak, dipersilakan. Ya, selamat malam Ibu Lucy. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, ini contoh suatu nyeri perut ya yang mengganggu ya, meskipun tidak mengancam nyawa dengan segera ya. Rasa sakit ini hanya dirasakan sesekali dan rasanya tajam ya. Jadi itu berhubungan kemungkinan besar oleh saraf-saraf yang berada di daerah luka tersebut, Bu. Mungkin ujungnya itu mengalami rangsangan ya, sehingga menimbulkan rasa sakit. Nah, untuk memastikan itu memang harus diperiksa secara langsung oleh dokter kondisi lukanya, dan apabila dari pemeriksaan itu dirasakan ada yang perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan, ya seperti Ibu tanyakan itu USG, ya biasanya pilihannya ya USG gitu. Tapi kalau misalnya hanya lukanya seperti luka biasa dan sebagainya, ya biasanya hanya diberikan obat, mungkin salep atau apa untuk rasa sakit tersebut ya, biasanya sudah mencukupi. Ya, demikian Bu. Baik, terima kasih Dokter Leo. Mungkin dari Dokter Iren apakah ada yang mau ditambahkan, Dok? Terima kasih pertanyaannya Bu Lucy. Sering kasus pasien datang dengan keluhan pada bekas operasinya nyeri gitu ya. Memang pemeriksaan yang dipilih itu pemeriksaan USG. Yang pertama dari USG kita bisa melakukan evaluasi di daerah luka operasi ya. Di daerah luka operasi itu bisa menggunakan USG, namanya USG superficial. Jadi kita bisa mengevaluasi kulit dan di bawah kulit. Nah, biasanya kadang-kadang kita bisa menemukan ya kalau misalnya nyeri bahwa di daerah bekas luka operasi, misalnya baru aja dilakukan operasi, ada nanah, ada infeksi sehingga itu nyeri. Kemudian yang kedua, yang penting harus tahu dulu operasinya di mana. Jadi kalau misalnya operasinya bekas seksio, berarti kan kita harus mengevaluasi rahimnya ya. Yang sering kita lakukan, kita lihat dulu gitu ya rahimnya. Jadi artinya pasien harus tahan kencing. Dari situ kita mengevaluasi rahimnya, bisa dilihat sih gitu bahwa bekas irisannya biasanya ya di segmen bawah rahim, di bagian bawah rahim ada bekas irisan, dan kemudian kita juga melihat pengevaluasi bentuk rahimnya. Kalau misalnya dari hasil evaluasi USG-nya tidak ada masalah, tidak ada tumor, tidak ada tanda-tanda infeksi, kita bisa mengatakan bahwa di bekas operasi tidak tampak kelainan gitu ya. Contoh yang paling sering juga diminta misalnya bekas operasi usus buntu, pasiennya mengeluh sakit, ya sama gitu. Kita mengevaluasi dulu di daerah yang diiris sama operatornya, kita lihat dari kulit, di bawah kulit, apakah luka bekas operasinya sembuh dengan baik. Kemudian di daerah operasinya, kira-kira di daerah usus buntunya. Nah, sering di dalam pengalaman saya ketika meng-USG, keluhan nyeri itu terjadi karena perlengketan ya. Jadi misalnya operasi usus buntu, kemudian di daerah di situ kita bisa mendeteksi adanya perlengketan, adanya usus-usus yang terfiksasi atau terfiksir atau dia nggak bisa bergerak bebas ya, karena usus tuh susah di USG. Kenapa? Karena dia bergerak, ada udara, ada peristaltik, ada kontraksi gitu. Nah, kalau kita menemukan ada perlengketan di dalam kita melakukan USG, kita melihat usus-ususnya terfiksir gitu istilahnya ya. Nah, kita bisa sih menduga kemungkinan yang menjadi nyeri adalah perlengketan setelah operasi. Nah, itu sering. Nah, cara lain juga untuk mendeteksi perlengketan bekas operasi dengan di foto ronsen. Jadi dalam foto ronsen kita bisa melihat usus-usus tertentu melebar gitu ya, terisi melebar dan bentuknya tetap begitu gitu dengan kita bandingin ronsen-ronsen sebelumnya. Jadi kalau khusus untuk foto ronsen memang butuh kita membandingkan foto sebelumnya. Jadi kita bisa melihat kondisi ususnya. Ya, ini sih kalau dari
pengalaman ya pasien-pasien yang datang ke Serukam dengan keluhan nyeri di bekas operasi, kebanyakan perlengketan, atau yang kedua memang ada infeksi, ada luka di dalam bekas operasinya. Ya, begitu, Dr. Ina. Baik, terima kasih Dokter Iren, terima kasih Dokter Leo. Ya, semoga menjawab ya Ibu Lucy, bahwa mungkin kalau misalnya keluhannya terus mengganggu bisa lanjut diperiksakan ya Bu ya, untuk kita mungkin bisa ada pemeriksaan-pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan untuk mengetahui kenapa nyeri tersebut bisa terus terjadi ya. Kita lanjut mungkin ya ke pertanyaan selanjutnya, dari Dokter Helena ya. Dokter Helena, apa kabar? Ya, ini pertanyaan selanjutnya adalah untuk Dokter Iren ya, dari Dokter Helena. Izin bertanya Dokter, tadi untuk persiapan puasa sebelum USG adalah untuk puasa makan dan minum ya. Apakah harus makan dan minum atau boleh minum air putih, Dok? Boleh minum air putih, boleh. Minum air putih yang penting bening ya, bukan susu, karena susu juga bikin kandung empedu kontraksi. Lebih baik memang minum air putih supaya kandung kencingnya penuh, ya. Baik. Dokter Iren, semoga menjawab ya Dokter Helen dan semua sobat Serukam ya. Kalau misalnya puasa, nggak apa-apa, masih boleh ya, tapi minum air putih saja ya, jangan putih susu. Ya, jadi boleh masih minum air putih tapi jangan makan yang lain dan dibantu tahan kencing tadi ya. Kemudian semoga terjawab ya Dokter Helena. Kita lanjut ya Dokter, mungkin ya masih ada waktu untuk Dokter Leo dan Dokter Iren dari Octavianus ya. Selamat malam Pak Octavianus. Izin menanyakan ya Dokter Iren dan Dokter Leo, saya sering nyeri perut sampai membuat saya terkadang pingsan. Kira-kira apa yang menyebabkan itu, Dok? Dokter Ya, Leo dulu. Oke. Kalau nyeri perutnya ini dirasakan sering ya, berarti kan mungkin sudah diobati nggak sembuh-sembuh ya, apalagi sampai pingsan. Ya ini salah satu hal yang harus segera ditindaki, yaitu mencari pertolongan ke dokter atau bahkan ke rumah sakit ya. Apa sih yang bisa menyebabkan rasa sakit perut yang sangat kuat sampai pingsan ya? Itu banyak gitu ya. Makanya memang harus diperiksakan ya, mungkin dengan bantuan alat pemeriksaan yang mungkin nanti akan dijelaskan Dokter Irin ya. Rasa sakit yang amat kuat di perut itu seringkali itu disebabkan oleh rasa nyeri yang timbul pada alat yang ada rongganya gitu ya. Yang rasa sakit ini kami sebut sebagai kolik ya. Jadi alat yang ada rongganya atau saluran ini contohnya adalah saluran empedu atau kandung empedunya. Lalu saluran ureter yaitu saluran yang mengalirkan produksi urin dari ginjal ke kandung kencing ya. Usus juga ya, usus kan suatu saluran juga ya. Nah, itu dia timbul karena ada otot-otot di dinding saluran tersebut itu mengalami kram ya. Kalau Pak Octavianus pernah mengalami kram di betis ya, itu kan sakit sekali ya. Jadi yang dirasakan oleh kita di perut itu ya semacam itu ya, otot-otot di alat yang berongga atau saluran itu mengalami kram sehingga sakit sekali. Maka Pak Octavianus harus memeriksakan diri ke dokter atau ke rumah sakit untuk ditentukan pemeriksaan apa yang cocok. Kalau dia mengarah ke empedu ya kita buat USG. Kalau dia mengarah ke ureter ya USG juga gitu lah. Kalau usus atau susah ya mungkin setelah USG mungkin dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan sesuai dengan anjuran Dokter Irin. Ya, demikian dari saya. Baik, terima kasih Dokter Leo. Dari Dokter Iren, apakah ada tambahan, Dok? Bisa ditampilin gambar ya, Nak ya, yang tadi. Ini kasus-kasus yang banyak bikin keluhan sakit ya. Kalau istilahnya Dokter Leo, organ yang berongga gitu ya. Nah, ini contoh di USG ada batu kandung empedu, batu yang putih ini ya, putih di dalam rongganya, kemudian dinding kandung empedunya tebal. Nah, ini khas
pasti nyeri gitu ya. Dan biasanya pasien akan mengeluh nggak bisa tidur, nyeri menusuk ke belakang di kanan atas ya. Jadi sangat-sangat penting kita tahu seperti apa nyerinya ada di daerah mana. Kalau untuk USG saya selalu bertanya daerah mana yang paling sakit gitu, sehingga saya minta pasien menunjukkan. Kalau misalnya dia sakit di kanan atas, ini yang paling mungkin ya, organ berongga kandung pedu. Nah, kalau batu di kandung pedu turun, akan masuk ke saluran empedu, yang nanti saluran empedu itu akan keluar di usus gitu. Itu sakit sekali. Itu bisa membuat pasien kesakitan nggak tahan sampai pingsan gitu ya. Nah, kemudian juga ini contoh kelainan di kandung pedu bisa turun lagi ya, Nak ya. Kasus-kasus nyeri perut yang sering datang yang bisa mengeluh pingsan ya pasiennya. Ini contoh saluran kencing yang paling sering saya dapat sepanjang menjadi radiologis, itu batu yang turun dari ginjal. Ya, ya, batu yang turun dari ginjal. Di gambar, ya ini batu ginjal, tapi yang di sebelah kiri tuh ini yang ginjal kirinya melebar, bengkak. Nah, ada batu turun. Nah, batunya ada di ureter yang tadi dibahas sama Dr. Leo. Ini sakit sekali gitu, batu di ureter ini. Yang kanan bawah, nak, gambar paling bawah, ini batu yang ditemukan di ureter. Jadi saya sering menemukan batu di ureter, mau pasiennya gagah, besar gitu, semua nggak bisa tidur dan sakit sekali, tidak tertahankan gitu ya. Jadi ini contoh-contoh kasus yang sering yang dikeluhkan, yang pasien sangat kesakitan. Boleh lanjut lagi? Mungkin yang foto ronsen. Ya, ini usus buntu ya, yang tadi. Oke, ya. Nah, naik. Nah, ini contoh, sorry, Nak. Oke, ini batu ginjal, kemudian batu di kandung kencing yang tampak pada foto ronsen ya. Tampak pada foto ronsen, tapi juga bisa tampak pada USG. Di bawah, Nak. Di bawah ini. Ya. Nah, ini contoh yang nyeri sekali nih. Ini sumbatan pada usus. Jadi perut pasien pasti membesar, pasien pasti nggak bisa tidur, disuntik pun tetap sakit, karena ini organ berongga yang besar gitu ya, usus kita ada 6 meter gitu di dalam perut. Dan ketika ada sumbatan, maka akan sakit sekali. Ini contoh gambaran ada sumbatan di usus yang membuat pasien nyeri hebat. Ya. Kira-kira itu. Baik, terima kasih Dokter Iren, terima kasih Dokter Leo. Semoga menjawab ya Pak Oktavianus ya, bahwa kalau nyeri perutnya sudah sampai mau pingsan, berarti kan pasti nyeri sekali ya. Boleh sekali Pak untuk berobat, kita sama-sama cari tahu kira-kira sakitnya ke arah mana, dan kalaupun perlu pemeriksaan penunjang bisa kita lakukan ya. Ya, terima kasih Pak Oktavianus untuk pertanyaannya. Buat sobat-sobat Serukam, dipersilahkan. Masih ada waktu, kalau ada yang mau menanyakan pertanyaan bisa langsung. Bisa raise hand kalau mau komunikasi langsung ya dengan Dokter Iren dan Dokter Leo. Kemudian juga bisa langsung chat baik di Zoom maupun di YouTube ya. Mungkin saya tambahkan juga pertanyaan, saya selingi untuk Dokter Leo dulu ya Dok ya. Untuk sobat-sobat Serukam nih Dok, mungkin ada pesan-pesan, tindakan awal apa Dok, atau langkah-langkah sederhana bagi sobat Serukam di rumah kalau misalnya lagi nyeri perut, saya bisa ngapain dulu nih Dok di rumah sebelum sempat ke fasilitas kesehatan? Mungkin ada pesan-pesan atau tips-tips dari Dokter Leo. Ya, terima kasih ya. Saya rasa kalau mengalami nyeri perut di rumah ya, baik pribadi sendiri ataupun anggota keluarga yang lain, itu pada umumnya sih secara insting itu bisa tahu ini bahaya sekali atau tidak ya, sehingga akan segera mencari pertolongan ya, apakah ke puskesmas ataupun ke rumah sakit ya. Misalnya tentu yang mengalami luka ya, jatuh dari tempat tinggi, perutnya kelihatan memar, sakit sekali ya. Kalau anak kecil menangis nggak berhenti-berhenti, ya itu pasti udah tahu, udah langsung berangkat ya. Nah, yang seringkali luput itu adalah rasa sakit yang masih bisa ditahan ya, padahal bahaya gitu ya. Salah satunya usus buntu. Kadang-kadang sudah terlambat, sudah pecah baru sampai rumah sakit ya.
Nah, seperti yang saya bilang, kalau terjadi hal demikian, rasa sakit perutnya nggak sembuh-sembuh, lalu dipegang kok tambah sakit. Nah, itu bahaya tuh. Ya, artinya ada radang di situ yang sedang mau menyebar ya atau sudah menyebar. Nah, itu harus segera ke dokter ya atau ke rumah sakit ya. Atau rasa sakit yang kuat lalu tiba-tiba hilang, oh udah sembuh nih, udah nggak apa-apa gitu ya. Nanti timbul lagi ya, itu kan ciri-ciri namanya yang tadi saya sebut kolik itu ya. Itu biasanya batu ya, batu lagi turun. Nah, itu sebenarnya bahaya karena kalau ternyata batunya itu bertahan di saluran misalnya ureter itu bisa menyebabkan sumbatan ya, sumbatan sehingga ginjalnya produksi urinnya tidak bisa dialirkan ke kandung kencing. Nah, itu nanti menyebabkan kerusakan pada ginjalnya ya, itu kadang-kadang tidak disadari. Ada beberapa kali memang mendapatkan kasus yang demikian ya, dan ginjal pasiennya sudah rusak gitu, jadi sayang sekali. Padahal nyerinya dia sudah rasakan cukup lama gitu ya. Nah, kalau misalnya rasa nyerinya yang jelas lalu eee, kira-kira bahaya, nah itu yang diharapkan dari dokter bedahnya adalah pasiennya itu kira-kira tahu ini mungkin akan dioperasi, ya yang paling diharapkan oleh dokter bedah itu jangan makan dulu gitu ya. Karena ada beberapa kali itu memang saya dapatkan pasien ditanya, "Bapak, ini mau dioperasi nih ya, kasusnya udah jelas nih misalnya mau dioperasi, pasiennya udah sakit kekuatan. Bapak terakhir makan kapan?" Barusan Dok." "Loh kenapa makan?" "Kan saya mau dioperasi supaya kuat." Nah itu salah ya. Jadi yang diharapkan dokter bedah itu puasa, karena ini, berkaitan dengan proses pembiusan ya, pembiusan itu perlu, perutnya kosong ya supaya, eee, kalau pasiennya muntah karena efek obat itu dan kondisinya kurang sadar itu tidak terhisap kembali ya, sisa makanan yang dimuntahkan itu ke dalam paru-paru, jadi itu bahaya. Jadi yang diharapkan dokter bedah itu, apabila mengalami rasa sakit perut dan khawatir sekali jangan-jangan ini harus dioperasi, ya puasa aja gitu ya, jangan jangan makan gitu. Jadi saya kira itu, hal-hal yang, sebaiknya dilakukan di rumah. Kalau misalnya sakitnya tidak terlalu dan coba minum obat dulu gitu ya, dan sakitnya bisa hilang, boleh ya, boleh, asal perutnya ditekan-tekan sana sini nggak ada yang sakit gitu. Nanti misalnya udah malam gini ya, males keluar gitu ya, sakit deh nggak tahu, tapi coba minum, apakah anti sakit atau antacid ya, besok baru pergi untuk diperiksa, ya itu ya masih bolehlah gitu. Baik, Dokter Leo. Jadi memang kita juga harus, berhati-hati ya, Dok, ya, di rumah ya. Mungkin kalau mau coba obat dulu, kalau masih berkurang bisa, tapi kalau sudah tidak berkurang, ya baiknya langsung berobat ya, Dok, ya. Dan harus berhati-hati juga ya, tidak boleh makan makan tapi ternyata nanti perlu dioperasi juga kita harus berjaga-jaga ya, Dok, ya. Terima kasih untuk Dokter Leo. Mungkin tambahan juga Dok, ini Sobat Seruka mungkin juga kita sering, mungkin ada keluarga atau teman-teman di sekitar juga sering kalau ditanya, "Saya sakit perut sehingga saya pijat perut Dok." Boleh nggak sih Dok sebenarnya kita pijat perut kita supaya enakan ya? Kan kadang kalau kaki kita pegal, kita pijat lebih baik ya Dok ya. Mungkin kalau kita perutnya sakit dipijat, boleh nggak Dok? Ya ini, ada beberapa kasus juga yang kami terima ya, pasien-pasien datang, sakit perut gitu ya. Lalu, kelihatan dia bukan karena trauma ya, jadi tidak ada kecelakaan atau jatuh ya, tapi di perutnya kelihatan merah-merah gitu ya, bukan merah kena, pewarna ya, tapi merah kelihatan jelas itu, seperti diurut jadi ditanya, "Ini kenapa?" "Ini diurut," gitu ya. Jadi, kalau saya sih tidak menganjurkan ya, perut itu diurut, karena orang yang mengurut belum tentu
paham gitu ya. Kadang-kadang yang disuruh urut tuh tidak paham ya, yang penting kuat supaya sakitnya hilang gitu ya. Nah, itu satu tindakan yang sebenarnya membahayakan ya, karena perut itu kan tidak ada perlindungan yang keras ya untuk alat di dalam perutnya ya. Jadi kalau diurut atau ditekan dengan kuat itu bisa membahayakan yang di dalam justru ya. Pernah dapat kasus yang eh, pembuluh darah yang memperdarahi ususnya itu robek ya, anak kecil ya, ternyata memang dia diurut perutnya gitu ya. Jadi itu menyebabkan perdarahan di dalam, akhirnya dioperasi ya. Kadang-kadang hanya sakit sedikit diurut-urut menjadi tambah sakit perutnya, yaitu karena dinding ususnya itu kan ada otot dan sebagainya. Nah, itu yang terkena urutan menjadi bengkak ya dan sakit ya. Jadi intinya sih untuk mengurut perut itu tidak dianjurkan. Baik, terima kasih Dokter Leo. Jadi ini juga bisa mengingatkan teman-teman sobat serukam ya, gak semua nyeri itu harus diurut atau membaik ya dengan urutan ya. Kita juga harus berhati-hati karena seperti tadi kita udah lihat gambarnya banyak sekali organ-organ di perut kita yang juga harus kita jaga ya. Kemudian ini izin menanyakan ya Dokter Iren dan Dokter Leo, ada pertanyaan dari YouTube. Halo Sobat Serukam yang juga mungkin bergabung lewat YouTube ya. Ada yang pertama dari Suryati ya, Ibu Suryati. Dok, apa artinya jika ada perlengketan pada korpus posterior uteri dengan organ sekitar? Dari hasil USG transvaginal ya. Mungkin ini lebih ke Dokter Iren ya, bisa membantu dari hasil USG transvaginalnya. Ya, makasih. Salam Bu Suryati, terima kasih buat pertanyaannya. Ya mungkin nanti bisa ditambah sama Dokter Finis ya, yang sering melakukan USG transvaginal. Bagi yang biasa melakukan USG, baik itu dokter kandungan atau dokter radiologi, setiap organ itu punya gambaran normal ya istilahnya. Tuhan itu adil, seperti apapun rupa manusia, organ dalamnya sama gitu. Jadi organ kandungan normal, seorang yang melakukan USG pasti tahu gitu. Nah, kalau ada perlengketan dari hasil USG itu, maka memang ada perlengketan. Jadi organ kandungan korpus itu badan dari uterus bagian belakang nempel gitu ya. Jadi kalau dia bilang perlengketan, berarti operator USG-nya melihat bahwa organ di bagian belakang uterus nempel, apakah biasanya nempel dengan usus. Nah, kadang-kadang ini bisa terjadi perlengketan bekas seksio, bisa. Kemudian yang kedua, infeksi juga bisa. Kalau misalnya pernah terjadi infeksi, kemudian ada nanah di sekitar itu. Nah, nanah ini ketika sudah sembuh, menimbulkan perlengketan-perlengketan gitu ya. Nanti mungkin bisa Dr. Leo juga menjelaskan kenapa usus buntu yang pecah bisa menimbulkan perlengketan-perlengketan dengan usus di sekitarnya. Nah, ini juga mungkin salah satu masukan juga kenapa nggak boleh dipijet ya organ-organ berongga. Pengalaman saya kadang-kadang mendapatkan dari hasil USG itu udah pecah gitu. Misalnya abses yang pecah, abses di hati pecah. Nah, ketika ditanya apakah ada pernah riwayat dipijet, nah itu kadang-kadang padahal itu kan organ berongga nanah gitu ya. Ketika ditekan dipijat pecah dan itu justru lebih susah gitu. Atau ada kista misalnya, kista di kandungan, di organ kandungan yang besar, kemudian karena sakit dipijat. Nah, bayangin udah rapuh dindingnya, dipijat gitu dengan keras gitu. Bukannya sembuh malah jadi pecah, malah lebih berbahaya. Ya, mungkin itu. Atau ada tambahan dari Dr. Leo atau dari Karina? Baik, terima kasih Dokter Iren ya. Jadi semoga menjawab ya untuk Ibu Suryati dari Dokter Leo atau bahkan mungkin Dokter Finis ya yang bergabung bersama-sama dengan kita hari ini. Apabila ada yang mau ditambahkan? Dari saya penjelasan itu sudah cukup. Baik. Ya, terima kasih Dokter Iren dan Dokter Leo. Jadi untuk Ibu Suryati mungkin boleh ya diperiksakan lebih lanjut, mungkin bisa konsultasi misalnya untuk hasil USG-nya. Kami juga ada Dokter Finis, spesialis obstetri ginekologi, ahlinya ya di rumah sakit yang bisa juga menerima konsultasi. Ya, satu pertanyaan lagi mungkin dokter dari YouTube ya. Dari Kezia ya. Halo, selamat malam Kezia. Kezia katanya berumur 22 tahun, masih gadis katanya ya.
Jadi menanyakan mengapa saya sering sakit dok di perut kanan bawah dekat pangkal paha ya. Mungkin dari dokter Leo dulu mungkin ya, kira-kira ke arah mana gitu dok. Ya, eh, halo Kezia, selamat malam. Terima kasih sudah mengikuti kami. Ya, mengenai rasa sakit di pangkal paha, seperti yang dijelaskan tadi, itu rasa sakitnya memang berkaitan dengan alat di dalam tubuh ya. Kalau di pangkal paha itu yang sering itu timbul adalah disebabkan oleh adanya hernia ya. Jadi hernia itu ada satu kelemahan di satu bagian dari rongga perut ya. Jadi bayangkan rongga perut itu seperti satu kantong ya. Jadi di salah satu sudutnya atau di pangkal paha itu dia melemah oleh berbagai sebab ya. Sehingga yang di dalam perut itu menonjol atau melewati kelemahan itu ya. Karena kelemahannya itu sempit menyebabkan semacam penekanan atau menjerat ya. Nah, mungkin ususnya masuk ke lubang yang kecil itu terjerat, lalu karena terjerat ketarik-tarik lalu sakit ya. Nah, itu salah satu penyebabnya ya hernia. Bisa saja ada pembesaran kelenjar getah bening di situ ya, yang meradang-meradang gitu ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan rasa sakit yang nggak hilang-hilang. Di pangkal paha itu juga ada persendian ya. Mungkin ini di luar topik kita sih ya. Jadi sendinya juga bisa sakit di situ. Nah, itu semua selain diperiksa oleh dokter ya, diwawancara, ditanya-tanya kira-kira ke arah mana, lalu diperiksa secara fisik, dilihat, diraba oleh dokternya ya, digerakkan dan sebagainya untuk mengetahui mengarah kemana sakitnya. Lalu ditambah dengan pemeriksaan penunjang ya, apakah dilakukan di puskesmas, dokter praktek swasta atau rumah sakit, baru semakin jelas itu sakitnya apa. Ya, dari saya. Baik, Dokter Leo, terima kasih banyak dok. Semoga menjawab ya untuk Keisha ya. Boleh diperiksakan lebih lanjut kira-kira ke arah mana ya, karena memang mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan, bahkan kalau perlu pemeriksaan penunjang pun ya Keisha. Dan mungkin saya izin bacakan pertanyaan terakhir ya dok ya, karena waktu kita mungkin terbatas ya. Pertanyaan terakhir dari Ibu Lati ya, ini dokter saya mau tanya, ini untuk dokter Iren mungkin ya. Kalau tiba-tiba saya sakit perut kuat hilang timbul, di USG hasilnya baik dok, kira-kira saya harus periksa apa lagi ya dok? Hilang timbul, kemudian normal ya hasil USG-nya ya. Biasanya dikembalikan ke dokter pengirim ya, untuk mencari lebih lanjut. Kadang-kadang pengalaman saya banyak itu pasien datang suka mengeluh sakit ketika diperiksa nggak terlalu sakit, jadi artinya hilang timbul. Ketika diperiksa organ dalamnya semua normal gitu ya, kemudian ditanya-tanya lebih lanjut, bisa karena posisi, bisa karena misalnya naik motor lama berjam-jam. Nah itu kalau sakit yang seperti itu berhubungan dengan gerak gitu, biasanya itu dari otot-otot dan sendi. Kalau misalnya dari otot-otot dan sendi, yang bisa dilakukan kalau untuk persendian dipoto ronsen ya, kalau secara sederhananya gitu. Kita bisa melihat apakah ada tanda-tanda rematik gitu. Kalau misalnya sudah berumur di atas 50 tahun, itu sudah mulai ada gangguan di persendian. Menyambung juga soal tadi ya, misalnya ada keluhan regio tertentu gitu, seperti tadi di pangkal paha, kanan bawah gitu. Untuk bisa mendeteksi adanya hernia itu bisa dari USG ya. Kadang-kadang USG juga bisa untuk melihat kelemahan dari dinding yang longgar yang akan suatu saat akan menjadi hernia gitu ya. Sering gitu dokter Leo mengirim hernianya susah terdeteksi secara klinis ketika datang, tapi secara USG kita bisa temukan sudah ada kelemahan otot-otot dinding di situ dan sudah tampak hernia gitu ya. Dan kadang-kadang juga kalau misalnya menjawab pertanyaan Kesia tadi juga di kanan bawah itu saya sering mendapati pembesaran kelenjar getah bening gitu. Jadi di pangkal paha yang nyeri ada infeksi kelenjar getah bening sehingga harus diobatin dengan antibiotik. Tapi yang paling sering juga kalau ini perempuan muda, kalau di daerah kanan bawah itu pastikan kadang-kadang banyak juga ya karena kista gitu, kista ovarium dan itu nyeri gitu. Misalnya
sering karena kista endometriosis, mungkin suatu saat kita akan bahas itu ya di Seruka Menyapa kapan-kapan ya, nanti Dokter Finis yang akan membahas itu. Itu sering pada gadis mengeluh nyeri berkaitan dengan siklus mens gitu. Itu semua bisa gitu di bagian bawah dari perut. Jadi kalau jawaban dari USG-nya normal, dikembalikan ke dokter apakah itu penyakit dalam atau kembali ke dokter bedah, dilacak lagi apakah ini dari persendian atau enggak. Kadang-kadang saya menganjurkan pada pasien datang ketika nyeri sekali. Jadi ketika benar-benar nyeri gitu, datang, dan kemudian ketika dia kesakitan itu lebih mudah ya. Jadi dia bisa menunjukkan di daerah mana yang paling sakit. Nah, ketika ditunjukkan di daerah tertentu, USG-nya juga bisa 2 ya. Kita coba USG daerah otot-ototnya. Jadi kita melihat gitu apakah ada kemungkinan dari otot-otot nyeri itu gitu ya, atau dari persendian. Kemudian kita juga masuk ke daerah organ dalam. Nah, kadang-kadang yang sulit terdeteksi oleh USG itu nyeri dari usus gitu ya. Misalnya ada peradangan di usus, USG nggak bisa mendeteksi. Tadi saya udah jelasin, ketika ada udara di dalam suatu rongga, maka USG nggak bisa menemukan apapun. Nah, kadang-kadang pemeriksaan lanjutan untuk memastikan saluran cernanya. Nah, pemeriksaan apa? Itu bisa diteropong kalau misalnya itu di usus besar. Atau bisa dilakukan pemeriksaan kontras. Nah, radiologi ada namanya pemeriksaan kontras, itu khusus untuk memeriksa saluran cerna untuk rongganya. Nah, kadang-kadang infeksi saluran cerna itu tidak. Oh, boleh Ina. Ya, ini contoh ya pemeriksaan kontras. Kita bisa melihat pada anak ini ada gangguan di ususnya, kita melakukan pemeriksaan kontras untuk melihat saluran di daerah usus besar ya. Kemudian ini juga pemeriksaan kontras pada ginjal. Jadi ini contoh dari hasil yang normal itu belum tentu normal gitu ya. Ketika dikatakan USG normal, ada bagian-bagian yang USG nggak bisa deteksi gitu. Seperti isinya usus gitu ya. Jadi dindingnya usus. Jadi pada peradangan di dinding usus, kadang-kadang ada tumor-tumor yang kecil, itu nggak bisa kelihatan gitu. Harus pemeriksaan lanjut dengan kontras atau pemeriksaan dengan CT scan. Kira-kira itu. Tapi pada umumnya ya Bu, ketika normal, biasanya normal. Gitu, bukan nyeri yang perlu dikhawatirkan. Ya, makasih. Baik, terima kasih Dokter Iren, Dokter Leo ya. Semoga Bu Lati bisa bisa terjawab ya Bu ya pertanyaannya, dan mungkin bisa dievaluasi lagi kalau nyerinya tidak hilang-hilang atau terus-menerus muncul, mungkin bisa kita evaluasi lagi oleh dokternya, dan mungkin bisa direncanakan ya, didiskusikan kira-kira pemeriksaan apa yang perlu dilakukan lagi ya. Iya, mungkin satu pertanyaan terakhir ya untuk Dokter Iren ya. Tadi mungkin Dokter Leo sempat singgung tentang usus buntu ya Dok ya, dan usus buntu ini berarti pemeriksaannya itu lewat USG ya Dok ya, dan berarti dan melanjutkan dari pertanyaan itu, apakah perlu Dok untuk kita itu melakukan evaluasi Dok? Kayak kita melakukan secara rutin pemeriksaan untuk melihat apakah ada kelainan di dalam perut kita, atau setelah kita terdiagnosis suatu penyakit kita perlu rutin evaluasi, itu apakah perlu Dok? Iya, usus buntu ini sebenarnya sesuatu yang unik ya. USG itu istilahnya operator dependent. Jadi kemampuan seseorang untuk meng-USG itu tergantung dari pengalaman, kemudian juga keahlian gitu. Sehingga kadang-kadang bisa terjadi perbedaan interpretasi. Nah, USG usus buntu itu salah satu USG yang sebenarnya gampang-gampang susah gitu ya, karena itu kan sebenarnya bagian dari usus, kemudian ada banyak udara di sekitar organnya. Jadi usus buntu itu nempel di usus besar. Nah, usus besar itu kan banyak udara, sehingga USG-nya sangat sulit gitu ya. Namun kalau terbiasa melakukan pemeriksaan USG usus buntu, operator yang biasa menegakkan diagnosa dengan usus buntu, maka itu akan sangat menolong. Bahwa pemeriksaan usus buntu itu udah dengan USG itu sudah sesuatu yang baik, nggak perlu lagi lanjut ke CT scan gitu ya. Jadi masih CT scan malah lebih susah sebenarnya ketika organ itu sangat sulit, sangat kecil. Jadi harus CT scan yang advance, yang 128 slice gitu, istilahnya yang canggih, baru bisa lihat usus buntu. Nah, jadi kalau misalnya ada keluhan di perut kanan bawah dan dokter bedah mencurigai usus buntu, sebaiknya USG. Dari USG kita bisa menemukan berbagai gambaran. Mungkin Ina bisa perlihatkan di slide terakhir ya. Ini contoh usus buntu yang udah pecah gitu.
bisa terdeteksi lewat USG. Gambar paling terakhir, ya. Jadi itu yang bulat, yang bulat ya. Ya itu benar, itu yang bulat itu usus buntunya. Tapi usus buntunya sebenarnya udah nggak utuh, itu satu penampang. Satu penampang ketika usus buntu dipotong itu bulat seperti itu ya organnya. Nah sekelilingnya itu semua nanah gitu. Jadi usus buntu ini udah pecah, kemudian nanah di sekitarnya. Ini satu gambaran kadang-kadang ketemu usus buntu yang udah lanjut seperti ini, yang udah pecah, membuat banyak cairan di sekitarnya. Yang nanti akan bisa operatornya selalu butuh tanya gitu dokter bedahnya pecah ya, kalau udah pecah berarti kan nggak bisa bikin irisan kecil gitu, dia harus bikin irisan yang besar kemudian harus dicuci-cuci gitu ya, mungkin nanti dokter yang jelasin itu ya. Kira-kira ini sih penjelasannya, bahwa gambaran usus buntu masalahnya bisa kita ketahui dari USG. Nah, apakah kapan perlu diulang? Kalau misalnya dari bagian bedah tidak melakukan tindakan operasi, tapi usus buntunya diobatin. Itu ya beberapa kali pengalaman saya dokter bedahnya memberikan terapi antibiotik misalnya. Nah biasanya ketika antibiotiknya sudah selesai, boleh kontrol lagi 1 bulan atau 3 bulan. Atau kalau misalnya nyeri kembali, nyeri hebat, silahkan datang untuk dilakukan pemeriksaan. Tapi kalau misalnya sudah dikerjakan operasi, nggak perlu sih. Kecuali setelah operasi ada komplikasi ya, nyeri di daerah situ, maka perlu untuk dilakukan USG ulang, evaluasi ulang. Baik, terima kasih Dokter Iren. Dari Dokter Leo, apakah ada yang mau ditambahkan, Dok? Ya, ini mengenai usus buntu yang tadi dijelaskan ya begitu ya. Memang kalau dokter bedah memeriksa lalu ragu ini usus buntu atau enggak gitu ya. Biasanya memang dilanjutkan dengan USG. Nah, memang ada penelitian yang dilakukan oleh rumah sakit di luar negeri ya, di Amerika dan Eropa, itu menemukan bahwa hasil pemeriksaan USG dan CT scan itu tidak beda jauh ya, sensitivitas maupun spesifitasnya. Artinya kalau USG-nya bilang ini usus buntu, CT scan-nya juga gitu ya. Kalau CT scan-nya bilang ini nggak usus buntu, ternyata di USG juga tidak menemukan, yaitu angkanya itu tidak terlalu jauh ya, 96% dengan 98 atau 97% ya. Jadi pemeriksaan USG usus buntu yang dilakukan oleh operator USG yang ahli itu memberikan hasil yang jelas. Ya itu sih tambahan dari saya. Baik, terima kasih Dokter Leo, terima kasih Dokter Iren untuk penjelasan yang sangat baik. Ya, jadi mungkin untuk Sobat Serukam, sudah sangat banyak ya yang kita belajar malam ini tentang nyeri perut dan pemeriksaan-pemeriksaan apa yang bisa kita lakukan untuk nyeri perutnya ya. Jadi jangan khawatir Sobat Serukam kalau misalnya mengalami nyeri perut yang mungkin tidak berkurang dengan obat atau kok hilang timbul dan gelisah ingin periksa, jangan khawatir atau jangan tunggu ya. Boleh langsung diperiksakan ke fasilitas kesehatan, bahkan langsung ke rumah sakit, termasuk ke rumah sakit Bethesda Serukam pun boleh ya. Kita akan sama-sama nilai, kita akan sama-sama periksakan ya, dan kalau perlu penunjang pun bisa ya. Dan Sobat Serukam juga jangan khawatir ya, kalau misalnya, aduh saya mungkin saat ini belum yang nyeri perut sekali ya, tetapi mungkin ingin saya periksa misalnya ya, aduh saya ingin cek aja nih misalnya USG, atau saya ingin cek juga darah saya untuk memastikan apakah mungkin saya ada penyakit dan ingin mencegah sejak dini. Kita juga memiliki general check up ya namanya, atau pemeriksaan secara umum ya, nanti ada periksa dokter, ada periksa USG, ataupun ronsen yang bisa kita lakukan untuk menilai ya atau mengevaluasi kesehatan kita ya. Dan izin untuk menyampaikan juga ya bahwa sejak dalam periode Agustus sampai Desember 2022 ini sedang ada paket general check up ya, jadi spesial paket promo untuk bagi para ASN ya, aparat negara, aparat pemerintah ya. Berikut ada isi paket pemeriksaannya ya, sudah lengkap, cukup lengkap ya, mulai dari pemeriksaan oleh dokter umum, ada USG abdomen, periksa mata, ronsen dada, periksa darah, dan
urin ya, bahkan sampai rekam jantung, dan kalau perlu nanti kita juga konsultasikan kepada dokter spesialis ya, ada harga khusus ya. Jadi untuk pemeriksaan yang tanpa pap smear itu di 1.250.000 dan dengan pap smear ya itu 1.400.000 ya. Jadi dalam rangka kemerdekaan Indonesia kita menghormati para aparat negara, para aparat pemerintah, dan juga turut berdoa dan mendukung untuk kesehatan mereka juga ya. Jadi buat teman-teman, sobat Serukam yang punya keluarga, yang punya teman-teman yang juga mengabdi untuk negara, boleh banget ya untuk sama-sama bergabung kita periksakan ya kesehatan kita selama periode Agustus sampai Desember 2022 ini, boleh bergabung dengan promo general check-up ini ya. Jadi sekian mungkin ya untuk Serukam Menyapa malam ini. Terima kasih banyak untuk Dr. Leo dan Dr. Iren sudah bergabung di dalam Serukam Menyapa malam ini. Sangat bermanfaat sekali ya setiap pesan-pesannya, setiap pengajarannya ya, dan semoga untuk setiap teman-teman Sobat Serukam, terima kasih banyak sudah bergabung di dalam seminar malam ini, dan semoga semua yang kita pelajari semuanya bisa bermanfaat ya untuk teman-teman sekalian. Dan kedepannya apabila ada keluhan nyeri perut, apabila ada keluhan yang mau dikonsulkan, jangan segan-segan, jangan khawatir untuk dan jangan tunda-tunda ya untuk langsung komunikasikan atau konsultasikan ya. Kita siap untuk mendengarkan, kita siap untuk membantu sobat-sobat Serukam ya. Dan mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini di seminar awam ya. Jadi kita akan tutup dengan foto bersama terlebih dahulu ya. Jadi mungkin teman-teman Sobat Serukam boleh dibuka ya videonya agar kita bisa sama-sama melihat nih ya, walaupun kita dari jauh tidak di satu tempat yang sama, tetapi kita bisa saling melihat ya satu sama lain. Oke. Bentar ya, mungkin bisa dibantu dari admin. Nah, ini masih banyak yang belum buka ya, belum buka kameranya. Nanti jadi tidak bisa terlihat wajah-wajahnya di foto bersama ya. Oke, ada 2 slide ya. Kita akan mulai dari slide pertama dulu ya. Kita akan foto bersama ya. Saya hitung di 1, 2, 3, slide yang pertama ya. Baik. Sudah ya? Lanjut ke slide kedua ya. Oke, di slide kedua kita boleh buka kameranya biar sama-sama berfoto. 1, 2, 3. Oke, ya terima kasih teman-teman Sobat Serukam yang sudah membuka kameranya. Selanjutnya mungkin kita akan menutup di dalam doa ya. Tadi kita sudah membuka di dalam doa, kita akan menutup di dalam doa. Saya minta dengan hormat mungkin Dr. Finis ya bisa membantu kita untuk menutup seminar ini di dalam doa. Oke, baik. Ya, mari kita sama-sama bersatu hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih bila pada malam hari ini kami boleh kembali bertemu dan berkumpul untuk mendengarkan seminar awam terkait dengan sakit perut ini ya Tuhan. Biarlah kiranya melalui pemaparan Dr. Leo, Dr. Irin, terima kasih juga buat Kain sebagai MC dan juga bersyukur buat semua peserta yang ada. Biarlah segala ilmu yang boleh kami terima hari ini, kami dapat juga terapkan bagi diri kami, juga mungkin juga buat keluarga kami, sehingga pada akhirnya kami semua dapat selalu sehat dalam bimbingan penyertaan Tuhan saja. Dan setelah selesai dari acara seminar ini, kami akan melakukan kembali aktivitas kami masing-masing. Tuhan telah memimpin kami, jaga kami selalu, berkati juga keluarga kami, baik yang dekat maupun yang jauh. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami, kami berdoa atas nama pertemanan tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Terima kasih Dokter Finis. Ya, terima kasih untuk Sobat Serukam semuanya atas kehadirannya dalam seminar Serukam Menyapa hari ini. Sampai bertemu di Serukam Menyapa berikutnya dengan tema berikutnya. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ina, terima kasih Terima kasih. semua. Terima kasih Dokter Iren, Dokter